Bacaan Alkitab yang terpilih bagi kita dalam ibadah pengucapan syukur hari ulang tahun Persekutuan Wanita Jemaat GKI Martin Luther Sentani yang ke-64 tahun saat ini terpilih dari terpilih dari Alkitab Perjanjian Baru Efesus pasal 4 ayat 17 hingga ayatnya yang ke-32. Efesus pasal 4 ayat 17 hingga ayatnya yang ke-32. Kita minta tuntunan Roh Kudus, mari berdoa. Tuhan Yesus yang mempunyai kehidupan, tapi juga yang punya firman ini. Kami akan melandasi pengucapan syukur kami atas hari ulang tahun yang Tuhan perkenankan terjadi untuk Persekutuan Wanita Jemaat GKI Martin Luther Sentani saat ini. Berikanlah kami hikmat, baik hamba-Mu yang berdiri selaku pemberita firman, tapi juga sekalian umat-Mu yang mendengarkan, agar supaya kami dengan tenang mendengarkan, hati kami betul-betul dibuka dan dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga firman-Mu tinggal tetap. Dan dalam memaknai 64 tahun ini, kami betul-betul dibarui di dalam Engkau dan menjadi berkat serta menyenangkan hati Tuhan tiap-tiap hari. Bersabdalah kepada kami ya Allah, karena kami telah siap mendengarkan. Amin. Saya akan ajak ibu-ibu sekalian karena hari ini adalah ibadah pengucapan syukur ulang tahun. Jadi saya akan baca setiap ayatnya yang ganjil dan saya minta persekutuan untuk membaca setiap ayatnya yang genap. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Manusia Baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Segala kepahitan, kegemaran, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Yang dikatakan berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Allah serta melaksanakan titah-titah dan firman-Nya. Di hati kami Tuhan Kau tulis sabdamu. Rohani 84 baitnya yang keempat.
Selamat sore jemaat sekalian, izinkan saya untuk menyampaikan salam konteks kita di Papua, secara khusus kita di Sentani, Onomi, Reimai. Saya rindu sekalian kita, mari kita ucapkan selamat ulang tahun untuk di teman kanan kiri depan belakang kita bilang selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Iya ya, ulang tahun jadi jangan datang muka kayak marah-marah begitu. Oke. Oke, ibu-ibu yang terkasih dan juga ada Bapak Pendeta di sini, kedua Ibu Pendeta, Ibu Pendeta Wambrau dan juga Ibu Pendeta Wanma. Tema yang dipilih dalam pergumulan panitia itu diberi adalah diperbarui menjadi baru karena Allah. Diperbarui menjadi baru karena Allah. Memulai dengan renungan di saat sore menjelang malam nanti, saya minta ibu-ibu sekalian untuk kita menyaksikan 1 menit video pendek mengenai apa arti dibarui. Silahkan Kakak Veki dan teman-teman. Karena kita telah mengenal Kristus, maka kita wajib meninggalkan manusia lama. Alkitab jelas menyebutkannya di Efesus 4 ayat 22, yaitu bahwa kamu berhubungan dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Memang kita telah dibebaskan dari segala kutuk dosa. Tapi kasih karunia dari Allah bukan berarti kita bebas melakukan apa saja yang kita inginkan, bebas melakukan kebiasaan lama, bebas mengikuti keinginan daging. Tapi justru karena kita telah diselamatkan, kita wajib hidup serupa dengan Kristus. Jika kita benar-benar mengenal Kristus, maka kita tahu benar bahwa Kristus menginginkan kita serupa dengan Kristus. Manusia lama kita telah ikut mati di salib. Dan kini kita telah diperbarui secara roh dan pikiran. Roh Kudus akan menuntun dan membimbing kita supaya kita mengikuti keinginan roh dan bukan keinginan daging. Dan secara pikiran kita dibukakan untuk mengenal mana yang merupakan kehendak Allah dan yang bukan. Efesus 4 ayat ke-23 sampai 24 berkata, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ibu-ibu yang terkasih, ayat Alkitab yang akan kita renungkan lebih khusus itu ada pada ayat 23 dan juga ayatnya yang ke-24 seperti yang sudah ditampilkan pada video dan telah dilihat oleh ibu-ibu sekalian. Jadi kalau kita diperbarui dalam arti adalah kita betul-betul menjadi pribadi yang baru, itu analoginya seakan-akan kita pakai baju yang lama, yang penuh dengan noda, entah itu karena noda pinang, entah itu karena kita masak ikan kuah kuning, kemudian jadi kotor misalnya. Dan kalau kita ingin menjadi pribadi yang baru, maka kita harus kemudian melepaskan baju yang lama kita dan mengenakan baju yang baru. Jadi ketika kita sudah mengenakan baju yang baru, itu artinya kita belajar supaya jangan lagi baju yang telah bersih itu, apalagi kalau baju yang putih, jangan dibiarkan lagi ada noda di situ. Kita berusaha untuk baju kita tetap bersih. Begitu juga dalam hidup kekristenan kita sebagai perempuan-perempuan Kristen. Kalau kita sudah dibarui di dalam roh dan kebenaran, dan juga kita diperbarui secara khusus dalam pikiran kita, maka kita juga belajar untuk mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Melepaskan keinginan daging itu memang adalah hal yang tidak mudah. Karena selama kita masih hidup, selama kita masih bernafas, keinginan-keinginan daging itu masih tetap melekat dalam hidup kita. Tapi rupanya keinginan-keinginan itu bisa di-blocking ketika kita betul-betul hidup di dalam Tuhan. Kata kuncinya adalah ketika kita diperbarui di dalam Tuhan. Mari kita berkenalan dengan salah satu tokoh perempuan yang namanya adalah Corrie ten Boom. Jadi Corrie ten Boom ini saya pikir nanti akan ditampilkan juga slide-nya di depan. Corrie ten Boom ini adalah salah satu survivor yang hidup pada masa Nazi waktu itu. Jadi Hitler dan juga para sekutunya menganggap bahwa
Corrie ten Boom dan keluarganya itu selalu melindungi orang-orang Yahudi di rumah mereka. Jadi kemudian Corrie, adiknya dan bapaknya dibawa ke dalam kamp konsentrasi Nazi yang dinilai sangat kejam sekali, membunuh manusia dengan cara yang sangat tidak manusiawi. Nah, Corrie ten Boom ini rupanya ketika dia menyaksikan dalam proses ayahnya dan juga adiknya ada dalam kamp konsentrasi itu, dia lihat dengan mata kepalanya sendiri. Adiknya dan juga bapaknya itu disiksa dengan sangat luar biasa dan kemudian dibunuh di dalam ruangan beracun. Nah, ketika Corrie ten Boom ini, dia juga adalah seorang perempuan Kristen yang taat. Tapi dalam hatinya dia susah untuk mengampuni. Dia selalu bilang, Tuhan, kalau misalnya saya ketemu dengan orang yang waktu itu selalu kemudian menindas ayah saya dan kemudian membunuh adik saya akan susah mengampuni. Suatu saat ketika dia sudah bebas dan berkhotbah di mimbar, dia lihat bahwa salah satu mantan tentara Nazi itu ada duduk dan kemudian menyaksikan khotbahnya. Dan khotbah yang disampaikan itu juga adalah khotbah mengenai pengampunan. Ketika Corrie selesai berkhotbah, si bapak ini maju dan kemudian bersalaman dengan Corrie. Dia taruh tangannya ke depan dan bilang, Ibu Corrie, saya percaya bahwa Ibu pasti mengampuni saya untuk kesalahan-kesalahan yang sudah saya lakukan. Bahkan ketika saya merenggut nyawa adik dan juga bapak Ibu Corrie waktu itu. Apa yang dilakukan oleh Ibu Corrie ten Boom? Dia memberontak dalam hatinya. Padahal dia lagi delivering, waktu itu dia menyampaikan khotbah mengenai pengampunan. Tapi dalam hatinya itu bergejolak. Karena bagi dia, bagaimana bisa saya mengampuni dengan segampang itu? Saya lihat dengan sapu mata kepala sendiri, sapu adik dibunuh, sapu bapak dibunuh dengan cara yang tidak manusiawi. Dalam pergolakan dan pemberontakan dalam hatinya, kemudian dia angkat hati pada Tuhan. Dia langsung menyampaikan dengan jujur, Tuhan, saya susah mengampuni orang ini. Tapi biarlah kasih-Mu Engkau taruh dalam hati saya. Dan perbaruilah hati saya dengan roh-Mu yang heran itu, supaya saya mau dan sanggup mengampuni orang ini. Sepersekian detik ketika dia berdoa, tangannya kemudian terulur dan menggenggam tangan si mantan tentara Nazi ini. Nah, di kemudian hari dalam biografinya Ibu Corrie ten Boom bilang begini, ketika saya mengampuni, saya merasa betul-betul menjadi manusia yang baru. Saya sudah tidak lagi kemudian terikat dengan keinginan-keinginan daging. Dan juga saya tidak hidup di dalam rasa sakit hati yang membuat saya susah bergerak merasakan kasih Tuhan. Jadi ketika dia mengampuni waktu itu, hidupnya diperbarui di dalam Tuhan. Nah, ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam pembacaan kita hari ini dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 23 sampai 24, atau kalau kita lihat dalam konteks yang lebih umum, rupanya ketika Rasul Paulus mengirimkan surat kepada jemaat di Efesus itu kebanyakan mereka telah lahir baru dalam Kristus. Itu adalah istilah yang selalu digunakan dalam Alkitab. Kalau kita ingat bagaimana percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus waktu itu, Yesus pun juga menyampaikan mengenai lahir baru. Jadi analogi lain mengenai orang yang diperbarui itu adalah dia harus lahir baru. Dia meninggalkan hal yang lama dan lahir dalam nilai yang baru dalam Kristus Yesus. Jemaat di Kolose waktu itu juga bertumbuh ibu-ibu. Mereka juga telah lahir baru. Tapi rupanya ada juga sekelompok jemaat-jemaat waktu itu yang belum bisa hidup di dalam firman Tuhan. Belum menghidupi Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juga juru selamat mereka. Kenapa? Karena mereka masih dipengaruhi dengan kepercayaan lama waktu itu. Mereka masih menyembah kepada dewa-dewi orang-orang Yunani, masih susah untuk dilupakan, masih susah untuk dilepaskan. Nah, oleh karena itulah Rasul Paulus dengan tegas menyampaikan dalam Efesus pasal 4 ayat 23, dia bilang begini, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Manusia itu kan terdiri dari 3 nilai ya, jadi ada tubuh, jiwa, dan juga roh. Dan di sini disampaikan adalah supaya kita dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Bagaimana caranya supaya orang-orang Kristen di Kolose itu dibaharui di dalam roh dan pikiran mereka?
Supaya mereka bisa mengenakan manusia yang baru, maka mereka harus diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran. Jadi kebenaran yang diperuntukkan bagi manusia yang mau masuk dalam hidup baru itu harus didapatkan di dalam kebenaran karena nama Yesus. Apa itu kebenaran? Kebenaran adalah sesuatu yang sama sekali tidak bisa bersinggungan dengan dosa. Ibu-ibu mungkin akan bertanya, bagaimana bisa Ibu Pendeta? Betul, dosa selalu datang dan kemudian mengintip kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita buka celah bagi iblis untuk masuk dan kemudian menggorogoti hidup kita? Atau ketika kita lihat sudah ada celah dalam hidup kita, kita buru-buru tutup celah itu dalam nama Yesus, dalam kebenaran firman-Nya. Jangan sampai kita memberikan peluang kepada iblis dan masuk untuk menghancurkan hidup kita. Jadi kebenaran itu hanya ada pada Kristus Yesus. Tidak ada pada kepercayaan-kepercayaan waktu itu. Tidak ada kepada kekuatan-kekuatan filosofi orang Yunani waktu itu menurut Rasul Paulus. Kebenaran itu hanya ada pada karya kematian, kebangkitan, dan Injil Kristus yang disampaikan oleh murid-muridnya waktu itu. Nah, rupanya untuk bisa menjadi manusia yang baru, selain daripada kebenaran, maka manusia juga dituntun dalam kekudusan. Kekudusan itu artinya dipisahkan ya. Jadi kalau dalam bahasa Ibrani dibilang kata kadosh ya. Kalau tidak salah bahasa Yunani hagios gitu. Kata kudus itu artinya dipisahkan dari dunia ini. Itu artinya bukan berarti orang Kristen jadi eksklusif, bukan. Tapi orang Kristen itu membaur tapi tidak luntur. Identitas kekristenannya itu tetap nyata dan nampak dalam pikiran, dalam perkataan, dalam perbuatan mereka tiap-tiap hari. Jadi tidak akan bisa luntur. Jadi kita hidup dalam dunia, tapi identitas kita sebagai warga, negara, kerajaan sorga itu tidak akan pernah luntur dan hilang. Karena identitas kita jelas. Itulah yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Nah, menjaga kekudusan dan hidup di dalam kebenaran itu bukanlah hal yang lagi-lagi mudah. Kita tidak hanya bicara-bicara saja, hari ini saya mau hidup dalam kebenaran. Hari ini saya mau hidup dalam kekudusan. Kalau kita tidak buat aksi, itu susah ibu-ibu. Kalau gitu bagaimana caranya supaya saya bisa hidup benar, supaya saya bisa hidup kudus, supaya pikiran dan roh saya itu diperbarui. Nah, saya mau highlight di sini adalah mengenai kata pikiran. Kenapa bukan hanya roh saja, kenapa harus pikiran lagi? Biasanya kan orang bilang, sesuatu yang kita sampaikan itu berasal dari hati. Tapi dari hati itu akan diolah di pikiran sini. Jadi apa yang mau kita lakukan itu, hari ini kita mau buat baik dan benar. Biasanya kita dalam hati bilang, Tuhan hari ini saya mau mengampuni satu sahabat yang bikin marah saya. Hati su bilang begitu nih. Tapi tiba-tiba sahabat datang petantang petenteng bikin muka keras, pikiran main, tidak bisa saya pukul dia dulu. Gitu. Oleh karena itulah kemudian Rasul Paulus bilang, roh dan pikiran itu harus diperbarui, dua-duanya ini harus seimbang. Ya, karena Tuhan Yesus bilang, roh memang penurut tapi daging itu lemah. Pikiran kita itu ada dalam kedagingan kita. Dua-duanya itu harus diperbarui dalam mana? Di dalam kebenaran dan juga kekudusan Allah. Bagaimana caranya supaya saya bisa diperbarui dan hidup kudus, hidup benar di hadapan Tuhan dan juga sesama? Selalu disampaikan dalam mimbar-mimbar di gereja, dalam mimbar-mimbar ibadah unsur-unsur, dalam mimbar ibadah rayon. Yang pasti adalah kita bangun persekutuan kita dengan Tuhan tiap-tiap hari. Entah itu persekutuan dengan keluarga, entah itu persekutuan secara pribadi. Kita cari waktu kita. Entah pagi hari, entah malam hari. Dan jangan lupa baca Alkitab. Mari kita kemudian membiasakan diri untuk baca Alkitab 1 hari 1 pasal saja. Saya menyadari bahwa ibu-ibu ini multitasking. Belum habis cuci pakaian lagi, tiba-tiba pekerjaan lain sudah datang. Belum habis setrika lagi, tiba-tiba pekerjaan lain sudah datang. Orang bilang perempuan itu kerja bagai kuda. Dari pagi sampai malam terus bekerja. Tapi dalam kelelahan kita, ada salah satu buku motivasi yang saya baca, buku Kristen bilang begini, justru saat capek
itu harus berdoa. Karena kalau kita capek, seringkali kita kemudian lengah, dan seperti yang tadi saya bilang di dalam khotbah awal, kita buka celah bagi si iblis untuk datang pada kita. Jadi mari baca Alkitab dan mari berdoa. Saya sudah sampaikan dalam mimbar-mimbar yang saya diminta untuk menyampaikan khotbah, kalau kita berdoa, maka kita akan menyampaikan apapun yang menjadi kerinduan dan pergumulan kita pada Tuhan. Tapi ketika kita baca Alkitab, maka kita akan membiarkan diri kita berdiam dan Tuhanlah yang berbicara pada kita. Luar biasa Tuhan Yesus. Hidup itu harus seimbang memang. Gitu. Kalau tidak seimbang, laksana kita naik perahu, di depan itu lebih berat, di belakang itu lebih ringan. Perahu pasti terbula-balik. Gitu. Tapi kalau seimbang, maka kita akan tiba dari dermaga satu ke dermaga yang lain dengan selamat karena pertolongan Tuhan. Gitu. Saya tandai beberapa hal yang seringkali buat ibu-ibu susah untuk diperbarui. Kita seringkali mengatakan bahwa kita sudah dibarui dalam Kristus, kita sudah hidup benar dalam Kristus, tapi yang seringkali ibu-ibu lakukan itu masih suka gosip-gosip. Tahukah ibu-ibu bahwa seringkali karena gosip, orang tidak mau datang ke dalam persekutuan. Ya. Jadi dia baru masuk saja, orang lihat, apalagi sepatu bunyi sedikit, orang lihat dari ujung kaki sampai ujung rambut, percaya minggu depan dia akan datang. Karena apa? Dia rasa tidak damai sejahtera. Mulut kan dipakai untuk memberkati, mulut dipakai untuk berdoa bagi orang lain, mulut dipakai untuk puji Tuhan. Kalau kita bilang kita sudah diperbarui dalam Kristus Yesus, maka kita juga harus suka untuk mengampuni. Seringkali banyak ibu-ibu kan yang simpan kepahitan dalam hati. Suami baru bicara kasih masukan sedikit, sio, hati kayak sudah iris-iris begitu. Padahal masukan baik, mungkin ibu-ibu dong sedikit introvert kah? Asa memang introvert ya, jadi kalau suami bicara itu sakit sekali. Anak-anak mungkin bicara agak sedikit keras karena dia punya keinginan ingin diskusi dengan mama, tapi mungkin mama sudah capek. Akhirnya mama simpan lagi dendam. Bikin nasi goreng, besok pagi biasanya enak, tiba-tiba kurang garam gitu. Doa yang makan juga kayak rasa mama marah saka gitu. Jadi kalau kita diperbarui maka kita juga suka untuk mengampuni. Itu identitas kita ibu-ibu. Saya berdiri sebagai penyambung lidah Allah dan menyampaikan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Berikutnya yang selalu kita lakukan itu adalah kita selalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Ibu-ibu yang suka scrolling TikTok, yang suka lihat Facebook, yang lihat Instagram, apalagi ibu Facebook itu sio. Dong paling suka sekali banding-bandingkan. Aduh kalau seandainya saya bisa kayak ibu itu ya. Aduh kalau sekiranya saya bisa kayak mace itu ya. Akhirnya kita beli barang-barang yang tidak sesuai dengan keuangan kita. Gitu. Akhirnya akhir bulan gali lubang tutup lubang. Atau kalau tidak memunculkan kecemburuan. Aduh, ibu ini dia bisa dapat uang dari mana? Jangan-jangan dia pakai tuyul lagi, ya. Padahal tuh nggak tahu kalau misalnya dia mungkin ada kerja online lebih menjanjikan misalnya, ya. Jadi kalau baca Facebook atau lihat TikTok itu lihat dengan senang-senang saja, jangan sampai banding-banding lagi sih, nanti kita yang sakit, gitu. Berikutnya juga itu adalah seringkali kita cemas dengan kekhawatiran yang sangat dalam. Gitu. Ibu-ibu kadang kalau tidur malam hari itu pikir besok ini bagaimana makan apa. Besok ini anak-anak pulang sekolah karena memang dunia saat ini bukan lebih mudah tapi lebih susah. Seringkali ibu-ibu ini khawatir, kasihan ibu-ibu. Ya. Dari pagi lagi suka khawatir, tidur malam lagi khawatir, besok pagi masak apa, besok pagi anak pergi sekolah ini jalan kaki kah, naik ojek kah, naik angkot kah, gitu. Belajarlah untuk kemudian berdoa ibu-ibu. Ya. Berdoa ibu-ibu minta hikmat sama Tuhan, supaya selama kita hidup dan Tuhan izinkan ada pergumulan, kita mampu untuk melewati pergumulan. Bukan kita lari dari pergumulan, tapi pergumulan itu harus dihadapi. Dan dalam iman percaya saya selalu percaya bahwa ketika Tuhan izinkan ada masalah datang pada kita, itu artinya iman kita mau naik kelas. Iman yang Tuhan kasih ke kita itu apa adanya, tapi akan naik kelas ketika kita diizinkan ada di tengah-tengah pergumulan. Lihat saja seperti Ayub tuh. Ayub itu
padahal orang benar loh, Alkitab saksikan dia orang benar. Tapi Tuhan izinkan dia diuji oleh iblis waktu itu. Dan ketika dia tahan uji, hidupnya diberkati 7 kali lipat dari apa yang sudah dia terima waktu itu. Luar biasa ibu-ibu. Ya, jadi mari kita bangun persekutuan kita dengan Tuhan supaya yang tadi saya suruh runut-runut itu tolonglah diminimalisir. Ya kalau hari ini kita gosip orang ada 100 kali, mungkin besok itu kasih turun dia sudah 50 kali misalnya. Lusa lagi kasih turun dia 20, tula lagi kasih turun dia jadi 1. Jadi jangan hidup berkubangan dengan dosa yang sama berulang-ulang kali. Jadi kita itu kayak punya dosa favorit. Firman itu didengar dan kemudian dilakukan. Supaya kalau orang lihat kita, itu orang akan memuliakan Bapa yang di sorga. Tidak harus semuanya jadi pendeta. Karena kalau semua jadi pendeta, siapa yang mau jadi warga jemaat? Gitu. Khotbah yang paling nyata itu adalah sikap, perbuatan, perkataan, dan perilaku kita yang berpadanan dan selaras dengan Injil Tuhan Yesus. Itu khotbah yang paling hidup, yang disaksikan orang. Dan kalau orang kemudian puji kita, maka secara tidak langsung dia sudah puji Bapa yang di sorga. Hari ini Jemaat GKI Martin Luther Sentani, terutama PW GKI Martin Luther, memasuki usia 64 tahun. Kalau orang bilang usia 64 tahun itu orang bilang, Alkitab bilang itu usia yang anugerah gitu. Jadi dalam usia yang ke-64 tahun orang bilang itu ibu-ibu yang berhikmat. Sekalipun memang ada banyak ibu muda di sini, ibu muda belajarlah dari ibu-ibu yang sudah sepuh-sepuh gitu. Ibu-ibu yang sepuh itu harus jadi contoh dan teladan untuk ibu-ibu yang muda juga. Supaya persekutuan ini diberkati oleh Tuhan. Supaya setiap program yang dilakukan itu akan menjadi berkat bagi semua ibu-ibu yang dilakukan. Supaya setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu bukan jadi ajang kompetisi. Siapa lebih baik, siapa lebih bagus, siapa lebih sempurna. Tapi itu menjadi ajang kita merekatkan diri dalam persekutuan sebagai perempuan-perempuan Kristen di dalam jemaat ini. Dan supaya dalam pelayanan kita Tuhan Yesus selalu dipermuliakan. Selamat ulang tahun untuk PW GKI Martin Luther Sentani yang ke-64 tahun. Jaya terus, jadi berkat dan diberkati senantiasa. Tuhan Yesus memberkati. Amin.